And hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, nama saya Fauzi Nur Rahman dari APRI 35 beserta teman saya. Ini ada teman saya Arwanda Budiono dan teman saya satu lagi adalah Abso. Nah, tentu saja ini adalah saya. Oke, kita mau ngapain ya sekarang? Oh ya, kita pertama itu perkenalan sudah, lalu kita itu akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung data yang kita ambil berdasarkan kuesioner dengan menggunakan atau metode Markov. Bagaimana sih caranya? Kita menggunakan metode Markov ini untuk pendekatannya terhadap matkul operational research. Nah, jadi kita itu ditugaskan untuk mengetahui atau memprediksi penjualan suatu produksi di periode yang akan datang. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini dia caranya. Pertama, kita mulai dari studi kasus. Kenapa untuk melakukan metode Markov harus menggunakan atau mempunyai studi kasus? Ya, kita pikir-pikir aja gitu. Kita mau buat sesuatu, tapi kita tidak tahu mau melakukan apa. Nah, untuk itu studi kasus yang kita ambil itu adalah laptop dan komputer. Ini sesuai dengan latar belakang masalah yang kita ambil. Seperti apa sih proses selanjutnya? Nah, kita akan lanjutkan ke kuesioner. Oke, di sini ada kuesioner dan kita menggunakan Google Docs atau kita biasa menyebutnya atau searching di Google adalah Google Form. Cukup mudah menggunakan ini. Terima kasih Google. Nah, baik, kita mulai langsung dari pertanyaannya. Di sini ada judulnya dulu sih. Judulnya itu survei pengguna laptop bermerek HP, Asus, dan Apple. Kita diasumsikan itu pertanyaannya tidak usah banyak-banyak. Kita di sini ada sekitar 4 sih sebetulnya yang pokok. Ini cuman pembedaan umur saja. Nah, pertama ada umur. Terus yang kedua pertanyaan itu merek laptop apa yang digunakan pada tahun 2012. Terus ada alasan memilih merek laptop itu di tahun yang sama. Lalu karena kita ingin mengetahui produksi atau prediksi di tahun yang akan datang, yaitu kita ambil 2017, jadi jangkanya itu adalah 5 tahun ya teman-teman. Kita dari tahun 2012 ke tahun 2017. Jadi pertanyaan selanjutnya itu merek laptop apa yang Anda gunakan pada tahun 2017, lalu alasan memakai laptop di tahun itu. Oke, setelah kita ambil itu, lalu kita dapatkan respon dari responden. Nah, berhubung di sini ada 101, kita ambil 100 saja. Nah, ini ada hasilnya. Ternyata 90%, 90,1% adalah umur di antara 15 sampai 20 tahun. Ya, bisa dilihat hasilnya. Lalu merek laptop yang digunakan oleh responden di tahun 2017 itu ternyata terlalu timpang ke Asus sebanyak 59%, hampir 60% ya. Lalu ada Apple dan HP. Lalu alasan kenapa mereka memakai laptop di tahun 2012 dan ternyata harga. Jadi Asus itu bisa kita simpulkan bahwa harga menjadi aspek penting bagi pengguna Asus di tahun 2012. Lalu disusul oleh awet, awet, gaya juga ya, dan fungsional. Lalu apakah ada perubahan di tahun 2017? Ternyata ada. Di sini ada Asus dengan 44,6%, dengan Apple 37,7% dan HP 21,8%. Dan alasan mereka memilihnya di sini ada 39,6 karena fungsinya. Jadi cukup terlihat ya perbedaannya. Nah, setelah itu
Setelah kita selesai menyimpulkan atau mendapatkan respon dari responden, kita merekap. Ups. Ya. Ups, maaf. Nah, kita ngerekap. Kita ngerekap dari semua pertanyaan dan semua hasil respon menggunakan Microsoft Excel biar gampang. Nah, ini adalah pertanyaan pertama, umur dan alasan memakai laptop di tahun 2012 besar ini dan ini gambar yang tadi, dan di sini ada alasan beli laptop di tahun 2017. Jelas ya? Nah, oke, setelah itu kita rekap lagi dengan menggunakan matriks atau tabel dulu sih. Kita menggunakan rekap dengan membedakan dari merek smartphone dulu, terus jumlah konsumen. Oh, tar dulu sebelum. Maaf. Sebelum itu kita rekap di perpindahan antara merek Apple ke Apple atau Apple ke HP atau Apple ke Asus menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita dapatkan 4 Apple ke Apple, 4 Apple ke HP. Mungkin Apple ke Apple itu mungkin lebih ke ganti seri mungkin ya, diperbarui. Nah, dari Apple ke HP, lalu Apple ke Asus dan seterusnya. Ini adalah responden di tahun 2017. Dan ini adalah di tahun 2012. Nah, ini adalah perolehannya. Jumlah konsumen dari 100 responden pada tahun 2012 dan 2000 sebesar ini. Bisa kalian lihat. Ini kalian jangan dilihat dulu ya. Kita perbesar. Oke, setelah kita rekap, kenapa sih ada peluang transisi? Nah, peluang transisi itu untuk melanjutkan proses kita dari Microsoft Office ke POM-QM, yaitu aplikasi statistik ya. Nah, oke. Tunggu sebentar ya. Nah, ini kita dapat dari mana sih? 0,33, 0,25, 0,42, dari mana sih? Nah, itu tuh dari tabel yang ini. Jadi, jumlah dari tabel ini dibagi di setiap, gimana ya? Setiap dari kolom ini dibagi responden pada tahun sebelumnya. Jelas? Nah, Apple misal 4 dibagi 12 itu hasilnya adalah 0,33. Begitu juga seterusnya. Ini dibagi ini dibagi ini dibagi ini, dan ini dibagi ini, dan seterusnya. Ini pun sama, 22 dibagi 100 dan hasilnya 0,22. 44 dibagi 100 sama dengan 0,4. Nah, jelas kan? Baik, nah ini adalah pengerjaan sebelumnya. Bagaimana sih kita menggunakan POM for Windows ini? Atau kita biasa sebut POM-QM. Nah, POM-QM ini kita pertama-tama menggunakan modul untuk menghitung dengan metode Markov. Jangan lupa kalian misalkan milih ini, kalian tidak akan menemukan menu Markov itu sendiri. Saya sempat merasakan atau ya kehilangan Markov analis. Nah, kita itu harus menggunakan Markov analis. Kenapa tidak ada di sini? Karena Markov analis ada di menu display QM modules only. Set. Ada kan? Kalau enggak, kita all aja. Nah, Markov analis. No. Oke. Setelah ada menu blank seperti ini, apa sih yang harus kita lakuin? Nah, pertama kita new controlnya. Judulnya apa? Misalkan kita dari FNI 035. Dari 035. State ini adalah menunjukkan merek yang atau
data yang jenis data yang kita ambil. Nah, jenis data itu kita asumsikan merek. Merek yang kita ambil itu adalah Apple, Asus, dan HP. Berarti 3. Untuk raw names, kita itu bebas mau ABCD, 1, 2, 3 bebas. Untuk mau bulan, nah, yang penting kita bisa membacanya dengan jelas. Kita klik OK. Nah, apa sih yang harus kita isi di sini? Pertama, kita isi dulu ABCD yang ini, kosong ini. Kita isi dengan data ini, peluang transisi yang sebelumnya. Yang sebelum kita telah hitung dari perpindahan merek laptop dari tahun 2012 ke 2017. Setelah itu kita copy paste aja langsung set. Oke, no, ini titik ya, ada titik berarti menandakan 0,29, sama kan? Nah, untuk inisial ini diisi dengan banyaknya responden di tahun atau periode sebelumnya. Di sini ada 12, 29, dan 59. Kita masukin aja 12. Ups, maaf lupa. 29 dan 59. 29. Oke. Terus kita harus ngapain lagi nih? Nah, untuk transisi ini kita 2 periode aja. Di sini itu untuk mengetahui hasil data untuk penjualan yang akan datang atau prediksi atau mendapatkan output. Nah, kita di sini cukup simpel dengan menggunakan solve saja. Nah, keluarkan data kayak gini. Nah, ini adalah Markov analysis result. Jadi ini adalah analisis atau probabilitas dari penjualan perpindahan laptop merek laptop dari tahun 2012 ke tahun 2017. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah output dari POM-QM dengan menggunakan metode Markov analysis. Di sini ada dua periode, 1 dan 2. Dan di sini ada ininya. Maaf. Set. Nah, di sini ada data 33, 25. Itu adalah data yang tadi kita di periode pertama atau matriks transisi. Lalu di sini kenapa kita cuman ada di 2 periode? Karena di sini itu semuanya sudah mendekati sama semua nilainya kan? 33, 23, kecuali ini 1, tidak apa-apa. Nah, dan ini adalah peluang transisi di tahun atau di periode selanjutnya. Kita kan satu periode itu berjarak 5 tahun. Dari 2012 ke 2017. Lalu di periode kedua ini adalah peluang transisi di tahun 2018 ke tahun 2023. Oke, kita capture. Harusnya ini di capture, tapi kita sudah selesai menggunakannya di laporan. Kita langsung ke laporannya aja. Maaf, agak pusing. Nah, ini adalah bab 4, mulai dari pengolahan datanya. Kita masukin analisis deskriptifnya, itu adalah rekap dari responden. Selesai. Dan ini adalah analisis pie chart-nya. Ya, yang sudah kita sebutkan dari awal. Nah, ini yang saya sudah sebutkan tadi, yang di sebelah sini. Sudah, kita lanjut saja ke analisis. Ini peluang transisi dan ini peluang transisi. Dan ini dia. Kita kan tadi sudah sampai sini. Periode 1 dan periode 2. Ini adalah output dari POM-QM dan lanjut ke dirubah matriks terakhirnya ini, yang bawah ini dibuat ke presentase.
Baik. Nah, di sini ada presentasenya. Dari periode 1 dan periode 2 ini, kita dapat presentase dari 100 responden setiap merek laptop dari Apple, Asus, dan HP. Baik, mungkin saya akan menyebutkan satu karena terlalu banyak. Kita ambil merek Apple saja ya, yang ini kita baca sih sambil melihat tabel di atas. Merek Apple merupakan merek kedua terbanyak yang digunakan oleh 100 responden pada periode 2012 ke 2017 sebanyak 34,12% ini. Kemudian mengalami penurunan 0,22% sehingga pada periode selanjutnya atau 5 tahun selanjutnya menjadi 33,9%. Jadi setiap merek dari HP, Apple, HP, Asus ini kita cukup menguranginya aja. Nah, apakah misalkan ini Apple periode pertama dikurangi persentase di periode selanjutnya mengalami penurunan atau ya hasilnya 0,02 berarti mengalami penurunan penjualan di periode selanjutnya. Dan begitupun selanjutnya dari HP dan Asus. Nah, untuk selanjutnya ini analisis yaitu kesimpulan atau analisis dari responden yang ada. Misalkan nih, saya sebutkan satu dari merek Asus untuk analisisnya. Merek Asus pada tahun 2007 digunakan oleh 44 responden jelas, di mana ada 29 responden yang tetap menggunakan merek Asus. Jadi dari Asus itu dari 44 responden itu ada diantaranya 29 tetap menggunakan Asus. Jadi ada dari Asus ke Apple sebanyak 5 dan dari Asus ke HP sebanyak 10. Jadi untuk analisis kita menganalisis dari data rekap sampai POM-QM. Kita langsung saja ke hasil kesimpulan yang kita sudah olah. Ini dia. Nah, untuk kesimpulannya langsung saja dari proporsinya. Penggunaan merek laptop Asus pada periode 2012 ke 2017 sebanyak 43,81%. Lalu ada proporsi penggunaan merek laptop Asus periode 2018 ke 2023 sebanyak 43,30%. Dan selanjutnya kita bisa baca. Jadi kenapa kita hanya segini kesimpulannya? Karena kita hanya 2 periode. Misalkan kalau kita ambil 3 periode justru akan 2 kali lipatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita mencari proporsi atau perbandingan sesuai metode Markov, yaitu perbandingan dari periode pertama itu 2012 ke 2017 dengan periode 2018 sampai 2023 itu mengalami naik turun yang cukup signifikan atau sedikit lah. Ya, baik. Mungkin itu saja tutorial, bisa dibilang tutorial atau cara kita mengerjakan tugas besar operasional research ini. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Mungkin kalian bisa share dan komen di bawah bagaimana bagusnya dengan mengerjakan atau mengolah data dengan menggunakan metode Markov yang mungkin lebih baik. Boleh share di bawah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.